Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Priyanka Devi dan di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan skenario transaksi O2C menggunakan master data yang kita import pada video sebelumnya. Nah, di sini terdapat skenario yaitu perusahaan Cahaya Bakery ingin membeli barang dari perusahaan kita untuk keperluan membuat dessert box. Nah, Cahaya Bakery ingin membeli beberapa bahan untuk dekorasi dessertnya, meliputi Apollo Roca Ref 4.800 gram dengan jumlah 30 buah, lalu Astor Double 330 gram dengan 20 buah, lalu Coco Fruit and Nuts sebanyak 100 gram, sebanyak 20 buah, dan Milo Cereal 32 gram dengan banyak 50 buah. Sebelum melakukan alur skenarionya, kita perlu melakukan persiapan simulasi O2C-nya. Jadi, modul-modul yang perlu diaktifasi pada skenario ini meliputi sales, lalu ada inventory, dan juga invoicing. Lalu untuk role user yang diperlukan, kita login dulu sebagai admin, lalu kita ke settings, lalu kita ke bagian users and company, lalu pilih users. Nah, di sini kita membutuhkan untuk admin sudah ada, lalu akuntan, sales, dan warehouse. Nah, untuk akuntan, sales, dan warehouse-nya sudah saya buat dengan spesifikasi um, authorization sebagai berikut, yaitu untuk akuntan sebagai shift akuntan pada invoicing, lalu untuk untuk sales memiliki administrator pada sales dan warehouse sebagai administrator pada inventory dan juga purchase. Nah, selanjutnya kita harus memastikan agar barang yang dibeli oleh si Cahaya Bakery ini uh, sesuai. Jadi kita harus memastikan quantity on hand-nya uh, agar produk pada quantity on hand itu bisa lebih dari atau sama dengan yang akan dibeli oleh Cahaya Bakery. Jadi untuk memastikan kita harus ke inventory lalu ke products. Nah, di sini untuk ini berarti kita akan cari untuk Apollo Roka 4.800. Oh, maaf, ini harusnya 480 gram. Nah, ini quantity on hand-nya itu masih nol, jadi kita harus edit. Jadi kita misalnya, oh di sini sudah ada 52 buah, jadi kita bisa langsung apply saja, karena 30, untuk membeli 30 dari 52 buah itu memungkinkan. Have any stock produk kategori. Oh, berarti kita harus ke bagian produk kategoris. Kita akan cari misalnya Apollo, persediaan makanan. Produk selalu sini Apollo. Oh, dia persediaan makanan. Berarti kita coba ke yang tadi. Persediaan makanan. Stok jurnalnya kita set menjadi miscellaneous operations, lalu kita save manually. Kita coba lagi untuk bagian products, misalnya
Apollo, Roka. Kita akan set untuk quantity on hand-nya. Nah, sudah ter-apply 52 units. Lalu kita akan cari untuk Astor. Astor double. Kita akan set quantity on hand-nya juga. Di sini terdapat 120, jadi memungkinkan untuk membeli 20 buah. Lalu kita akan ke Coco Fruit and Nuts. Coco Fruit and Nuts. Di sini quantity on hands kita akan coba apply 59 units. Kita akan membeli 20 buah, masih memungkinkan. Lalu selanjutnya adalah products untuk Milo Cereal. Milo Cereal kita akan on hands, lalu counted quantity-nya ternyata hanya 16. Jadi kita akan merevisi apa yang akan dibeli menjadi 10 buah. Di sini kita akan apply. Oh, ternyata terdapat error lagi. Kita akan lihat di sini dia adalah persediaan minuman. Nah, persediaan minuman berarti kita akan ke produk kategoris, lalu kita cari persediaan minuman. Nah, di sini berarti dia stok jurnalnya belum keset menjadi miscellaneous, jadi kita save manually. Lalu kita kembali lagi ke Milo Cereal. Milo Cereal ini kita akan on hands lagi, kita coba apply, dan berhasil menjadi 16 units. Nah, untuk persiapannya berarti sudah, selanjutnya kita akan menjalankan alur skenario O2C. Jadi pertama-tama kita akan login sebagai sales terlebih dahulu, yaitu Sally Sales, login. Nah, kita akan ke modul sales dan akan create quotation. Nah, customer-nya adalah si Cahaya Bakery. Ya, Cahaya Bakery. Nah, kita akan add produk. Add produknya sesuai yang dibeli, yaitu Apollo Roka Rev 480 gram. Kuantitinya set menjadi 30. Lalu kita add produk lagi, yaitu Astor double 330 gram. Sebanyak 20 buah. Lalu add lagi untuk Coco Fruit and Nuts sebanyak 20 buah. Dan yang terakhir adalah Milo Cereal 32 gram sebanyak 10 buah. Selanjutnya, kita akan klik confirm. Nah, di sini dikatakan bahwa sales order sudah terbentuk. Kita akan send by email untuk mengirimkannya kepada Cahaya Bakery. Jadi, kita akan jadi kita akan send by email.
Nah, setelah menunggu beberapa saat, akan muncul pop-up untuk mengirimkan email. Untuk saat ini kita akan menggunakan template-nya saja, lalu kita akan send quotation, send ya quotations tersebut. Lalu kita akan send quotation. Sepertinya tadi saya membuat kesalahan, harusnya saya mengirimkan quotations, namun ternyata yang saya kirimkan sudah berbentuk sales order. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk melakukan pengiriman produk dengan login sebagai warehouse. Jadi kita akan logout terlebih dahulu, lalu login sebagai salah, bukan, Werewolf Warehouse. Lalu kita login sebagai warehouse, lalu login. Melakukan pengiriman, lalu kita akan memilih modul inventory. Nah, di modul inventory ini kita akan klik untuk delivery to orders. Di sini terlihat one to process. Nah, ini ada Cahaya Bakery, statusnya sudah ready. Kita akan klik. Selanjutnya kita akan set quantities. Set quantities dan-nya yaitu berdasarkan jumlah yang ingin dikirimkan, yaitu jumlah yang telah dipesan oleh si Cahaya Bakeries ini. Selanjutnya kita akan klik validate untuk konfirmasi. You are about to confirm this delivery order by SMS text message. Jadi fitur ini dapat mengirimkan delivery order menggunakan SMS. Kita akan confirm saja. Lalu kita akan kembali login sebagai sales untuk membuat invoice. Jadi kita logout terlebih dahulu dan kembali menjadi Sally Sales. Nah, dari sales order, berarti kita dari sales. Dari sales order ini, kita akan melakukan create invoice dan pilih untuk regular invoice. Saya sudah mencoba meresolve-nya, jadi kita coba lagi untuk melakukan membuat invoice. Jadi kita akan ke sales, lalu sales order, ini sales ordernya. Lalu kita akan create invoice, jadi kita regular invoice, create and view invoice. No journals could be found in company for any of those type sale. Jadi kita oke, kita coba lagi ke account akun akuntan, lalu kita lihat untuk journalsnya. Kita ke accounting, lalu
kita pilih journals di mana tadi? Configuration journals. Oh, ini dia. Di sini sudah miscellaneous. Nah, ini sudah berhasil saya membuat invoice-nya. Jadi tadi terdapat kesalahan. Jadi saya akan menerangkan. Jadi untuk kita akan login dulu sebagai akuntan. Jadi kita harus memastikan di bagian journals itu sudah ada journals name bernama sales. Salah, maksudnya accounting. Di sini kita akan ke bagian configuration selalu journals dan di sini kita akan berikan nama sale. Nah, sebelumnya saya type-nya malah miscellaneous sementara harusnya sales dan di sini default income-nya adalah penjualan makanan. Lalu ketika ini saya save, saya kembali lagi menjadi sales lalu membuat invoice yang seharusnya dibuat tadi. Oke, lalu kita akan melanjutkan. Uh, jadi dari sales order itu kita lihat lagi di log note-nya. Oke. Em, lalu dikatakan bahwa journal entries akan otomatis terbuat. Ini tidak dikatakan di log note saya, namun nanti akan saya cek. Selanjutnya kita akan login sebagai akuntan, jadi kita ke akun akuntan. Lalu kita akan ke modul accounting. Nah, ini terdapat satu invoice to validate. Ini statusnya not paid. Selanjutnya kita akan confirm yang menyatakan bahwa si Cahaya Bakery ini sudah melakukan pembayaran. Untuk bukan melakukan pembayaran, maksudnya untuk melakukan confirm terhadap invoice-nya. Lalu ketika sudah confirm, maka di sini dikatakan, nah ini baru terlihat bahwa jurnal itemnya terbentuk dan juga invoice-nya sudah validate. Nah, di sini namun belum melakukan pembayaran. Jadi, jika ceritanya si Cahaya Bakery ini sudah melakukan pembayaran, maka kita akan register payment. Dan tadi pada saat ingin menentukan bagaimana cara melakukan pembayarannya, ternyata tidak ada. Jadi, kita harus membuat jurnal cash secara manual. Di sini kita akan save manually dengan data sebagai berikut. Nah, kita akan kembali lagi ke bagian accounting, lalu ke invoice yang tadi, unpaid. Nah, di sini saat statusnya sudah posted, kita akan coba lagi untuk register payment. Nah, di sini jurnalnya sudah ada untuk cash dan payment methodnya manual. Kita coba untuk create payment. Terdapat error, you can create a new payment without outstanding payments or receipt account set either on the company or the manual payment method in the cash journal. Oke, berarti masih belum bisa. Kita coba lagi.
Nah, di sini kita sudah membuat bank jurnal bernama Bank BNI dengan data sebagai berikut. Saya coba untuk save manually dan kembali ke sales yang tadi. Kali ini kita coba lagi untuk register payment-nya. Nah, di sini saya kembali menjadi admin. Ternyata diperlukan settings untuk accounting-nya. Tadi di bagian default, di bagian default account ini perlu dilakukan setting outstanding receipts dan outstanding payments. Jadi kita akan log out dan kembali lagi menjadi akuntan. Kita kembali ke modul accounting, lalu di bagian sale, semoga saja sudah bisa di register payment. Kita coba untuk cash dan create payment. Oke, alhamdulillah sudah berhasil terbayarkan menjadi paid. Lalu kita akan login kembali menjadi sales. Lalu kita akan ke bagian invoice-nya. Hmm, Nah, di sini dikatakan bahwa invoice S2023-001 itu paid. Jadi, dapat dikatakan bahwa proses untuk O2C sudah berakhir di sini. Walaupun terjadi banyak kendala, semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton video saya.